Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk teman-teman semua. Jadi di video kali ini kami akan membahas tentang dampak apa terhadap penyambutan 17-an yang akan diselenggarakan di IKN nanti. Karena seperti apa yang kita lihat di media-media pemberitaan, bahwa ada beberapa hal yang memang justru dapat mempengaruhi anggaran terhadap negara. Nah, di sini saya sudah bersama salah satu narasum yang hebat, salah satu aktivis besar yang ada di Jakarta, terkhususnya di wilayah Tangerang Selatan, yaitu saudara Laude Noval SHMH. So, bagaimana pandangan saudara tentang dampak negatif atau dampak buruk terhadap penyambutan 17-an yang akan diselenggarakan di IKN nanti? Saya melihat bahwa dari awal memang pemindahan ibu kota sudah penuh dengan sengkarut. Yang kedua, hari ini kita melihat lagi satu kenyataan pahit ya. Mengapa saya bilang pahit? Karena pengelolaan republik ini itu dilakukan secara acak-acakan, secara tidak melihat prinsip-prinsip kemaslahatan gitu. Mengapa? Banyak problemnya ya. Sangat banyak problem gitu. Nah, seperti misalnya IKN ini kan, yang kita kan semua ini kan memang telah bersepakat bahwa setiap momentum 17 Agustus itu menjadi satu tradisi di mana kita melakukan selebrasi terhadap untuk memperingati Hari Kemerdekaan Bangsa dan Negara. Pada poin itu saya pikir kita semua sepakat. Tetapi kita ini bernegara dan merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia setiap tanggal 17 Agustus itu tentu saja sifatnya seremonial. Tetapi seremonial itu juga harus berlandaskan daripada prinsip-prinsip kepatutan. Nah, di IKN nanti diadakan perayaan HUT NKRI, ya kan, di IKN Ibu Kota Nusantara baru ini. Itu seperti yang kita baca dalam berbagai macam ini media-media, bahkan sudah dikonfirmasi oleh bagian kesekretariatan Istana Negara bahwa satu buah mobil itu, ya kan, bahwa akan dilakukan sewa kendaraan beroda 4, ya kan, dengan harga yang sangat fantastis, ya kan. Bahkan satu buah mobil itu akan disewa dengan harga kurang lebih 25 juta Pak dalam sehari, ya kan. Wah, lumayan besar sekali ternyata. Oh, sangat itu besar. Untuk per satu unit. Per satu unit gitu kan. 25 juta per satu unit, ya kan. Nah, ini kan lucu, kan begitu lucu. Nah, ini makanya saya bilang ini kenyataan pahit. Yang kedua, ini bangsa ini dikelola oleh para penguasa-penguasa yang sifatnya amburadul, carut marut, dan kita tidak mengerti Pak. Karena ingin seremonial yang begitu mewah, kemudian kita rakyat menjadi korban gitu. Kira-kira berapa unit yang akan disewakan? Iya, bayangkan saja. Unit yang akan disewa itu adalah diperkirakan mencapai 1000 buah. 1000 buah mobil. Bayangkan Pak, 25 juta. Ya kan, dikali dengan 1000 mobil. Bisa berapa itu? Kan miliaran. Ya, miliaran ya. Kan begitu. Nah, inilah yang kita bilang sebagai ada ketidaktepatan dalam mengelola negara. Nah, harus kan ini bangsa kita hari ini sedang dihantui dengan soal problem ekonomi. Bagaimana lapangan pekerjaan begitu sulit dijangkau oleh masyarakat, ya kan? Kemudian bagaimana bagaimana nasib para anak bangsa yang ingin yang berdedikasi sebagai guru-guru misalnya kan, untuk membangun pendidikan nasional, itu kan semua kan tercekik. Iya. Karena kan ada satu kan begitu. Kan semua hal ini kan terjadi karena apa? Karena soal ekonomi. Ditambah lagi dengan utang negara begitu. Dahsyat kan begitu. Melejit Pak. Orang itu kan utang negara kan seharusnya kan semakin menurun, tapi ini semakin meroket Pak. Semakin ke atas Pak. Nah, ini jadi satu problem. Belum lagi kita melihat bahwa perekonomian masyarakat Indonesia kebanyakan adalah
masyarakat yang memang betul-betul sangat sangat miris gitu. Nah, kalau misalnya duit negara hanya dipakai untuk menyewa 1 unit mobil, ya kan, 25 juta dikali dengan 1000 unit mobil, berapa banyak Pak negara akan mengalami inflasi gitu kan? Jadi negara ini bukan menjadi solusi Pak, ekonomi lagi paceklik, dibuat hal-hal yang tidak masuk akal gitu. Apa sih susahnya misalnya kalau misalnya di IKN misalnya diadakan HUT upacara untuk memperingati kemerdekaan Indonesia, ya kenapa sih tidak menggunakan angkutan-angkutan umum seperti bus, bis kan begitu? Iya, betul. Supaya semua katanya kan akan menyambut para turis, para tamu-tamu penting negara begitu. Ya disebut sebagai VVIP, very very important person. Ya. Saya pikirkan kita juga harus menyesuaikan dengan keadaan Indonesia. Jangan gagah-gagahan lalu rakyat yang kemudian tercekik lehernya, Pak. Ini kan dengan bingkai kebijakan negara lalu yang kemudian menjadikan masyarakat sebagai korban. Masyarakat menjadi ya tadilah kayak begitu yang kita lihat, ini kan sangat kacau balau gitu. Ada sesuatu kebijakan yang tidak tepat menurut saya. Ini buang-buang anggaran. Pendidikan lagi mahal-mahalnya begini loh, dipakai aja duit itu buat bagaimana subsidi pendidikan kan begitu supaya ada sekolah gratis gitu. Pemerintah tidak melihat pertimbangan-pertimbangan yang lain. Iya, saya Mereka pikir hanya memikirkan bagaimana seremonial ini, penyambutan 17 Agustus ini meriah dan semeriah-meriahnya. ya, inilah rezim Jokowi. Oh iya. Kan dari dulu kita sudah tahu bagaimana rezim Jokowi ini, Pak. Rusak negara ini. Berarti dampak buruknya sangat besar. Iyalah, saya pikir ini apa sih buang-buang duit banyak gitu kan, menyumbang inflasi buat negara lah. Kemudian ini kan kita melihat masalah penting apa sih? Kita kan begini, orang itu bekerja dalam 2 hal, secara efektif dan efisien. Bagaimana sih cara bekerja secara efektif dan efisien dalam konteks bernegara? Ya kan? Ya tentu kita harus memetakan mana sih yang menjadi program-program prioritas bangsa. Ya salah satu adalah masalah ekonomi. Kenapa ekonomi? Karena masyarakat itu masih terbengkalai dalam soal ekonomi. Iya. Nah, oleh karena itu apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah itu bagi negara? Itulah membuat kebijakan-kebijakan yang sebisa mungkin hal-hal yang bisa menghalangi kerja-kerja prioritas itu, ya kan? Itu dikesampingkan. Nah, ini menyumbang uang untuk menggunakan uang negara untuk sewa mobil Alphard dan seterusnya itu 1 hari 25 juta dikali 1000. Ini kan secara tidak langsung menghambat sebetulnya bagaimana caranya untuk membuat pendidikan murah, bagaimana caranya untuk melindungi masyarakat dari keterpurukan ekonomi. Jadi terhambat. Jadi di mana cara berpikirnya? Ya, ini kan kita semua kan sudah banyak dibodoh-bodohi sebenarnya dalam zaman Jokowi ini gitu kan. Kita dibodoh-bodohi karena apa ya? Dari kita bangun IKN aja dari awal kan sudah bermasalah. Dulu dia bilang tidak akan menggunakan APBN, sekarang kan dia pakai. Oh iya. Kenapa sih harus dia pakai? Tuh, karena tadi mungkin oke lah dia mengkhianati ucapannya untuk tidak menggunakan APBN pada saat pembangunan IKN. Oke lah gitu kan. Tapi siapa sih yang melatar belakanginya? Kenapa harus menggunakan APBN dan dia mengkhianati ucapannya sendiri? Ya karena ada ketidaksanggupan dalam aspek ekonomi. Oh iya. Ya toh? Nah sama seperti ini sudah kita akui negara kita adalah negara yang sangat tidak sanggup dalam aspek ekonomi. Lagi kita hambur-hamburkan duit hanya untuk seremoni. Iya, betul. Kan lucu. Padahal kan ada berbagai macam problem-problem yang terjadi kan. Sangat, bukan ada beberapa tapi sangat banyak gitu. banyak Kalau kita urut satu persatu itu dan kalau kita jadi problem persoalan perekonomian di bangsa ini kalau kita misalnya kita konversikan dalam bentuk kertas, Pak. Iya kan? Berapa lembar itu kira-kira, Pak? Itu jangankan istana, Pak. Itu gunung-gunung di Krakatau juga tidak akan muat itu barang itu. Berarti banyak sekali problemnya. Iyalah. Oke teman-teman, mungkin itu saja pembahasan proses penyambutan 17-an yang akan diselenggarakan di IKN nanti. Kita akan lanjut di episode selanjutnya. Berhubung karena memang waktu sudah sangat sempit dan mepet. Jadi kita akan tunggu lanjutan pembahasan ini di episode selanjutnya. Oke, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Saya selaku host penyelenggara. Kau kayak KPU aja. Host. Meminta maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Oke, mungkin itu saja.
Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.